Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Kashfus Syubahat karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita lanjutkan, beliau berkata, fa in qala ana la usyriku billahi syai'a hasya wa kalla. Jika orang tersebut berkata, sungguhnya aku tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Hasya wa kalla, sekali-sekali tidak, aku tidak berbuat syirik sama sekali. Dan demikianlah orang ketika melakukan kesyirikan, dia tidak akan mengaku, ya. Dia merasa tidak melakukan kesyirikan. Walakin al-iltija'u ila salihin laisa bisyirk. Adapun iltija, yaitu bersandar kepada orang-orang saleh, itu bukanlah kesyirikan. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan, kalau ada permasalahan-permasalahan, kemudian diungkapkan permasalahan tersebut kepada orang-orang saleh di kuburan-kuburan, itu bukan syirik. Faqul lahu, maka katakanlah kepadanya, idza kunta tuqirru anna Allah harrama syirka a'zama min tahrimiz zina. Maka katakanlah kepadanya, jika engkau mengakui bahwasanya Allah mengharamkan syirik lebih besar daripada pengharaman terhadap zina. Wa tuqirru anna Allah la yaghfiruhu, dan engkau sudah mengakui dan tahu bahwasanya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan. Fama hadzal amru alladhi harramahu Allah wa dzakara annahu la yaghfiruhu. Maka kalau begitu jelaskanlah kepadaku, apa sih kesyirikan ini yang Allah haramkan lebih parah daripada zina dan Allah tidak akan mengampuninya. Fa innahu la yadri. Maka orang ini tentu tidak tahu definisi kesyirikan. Buktinya dia terjerumus dalam kesyirikan, ya. Dia tidak tahu. Dia ngerti bahwasanya syirik dosa paling besar. Dia ngerti bahwasanya syirik lebih parah daripada zina. Tetapi dia tidak ngerti tentang kesyirikan, ya. Sama seperti kalau kita bicara zaman sekarang, semua orang tentu tahu syirik adalah dosa yang paling besar dan tidak ada yang mau dikatakan seorang terjerumus dalam kesyirikan. Orang Islam manapun tahu syirik itu dosa paling besar, tapi karena mereka tidak mengerti apa itu definisi syirik, sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan dan mereka menyatakan mereka tidak musyrik, ya. Mereka tidak musyrik, ya. Sehingga terlebih lagi ketika ada orang-orang yang menamakan kesyirikan dengan nama-nama yang tidak pas, ya. Seperti menamakan meminta kepada penghuni kubur namanya tawassul misalnya. Meminta kepada penghuni kubur namanya tawassul. Sama meminta syafaat, sebagaimana kita bahas pada pertemuan lalu, minta syafaat kepada orang-orang soleh namanya tawassul. Padahal tawassul adalah perkara syar'i. Maka suatu perkara yang haram dinamakan dengan nama yang syar'i, ya. Seperti zaman sekarang orang menamakan riba dengan namanya pemuliaan, atau gratifikasi dengan namanya apa? Kerahiman atau pemuliaan. Ini semua adalah keharaman, ya, karena dilarang dalam syariat. Tapi digunakanlah nama-nama yang indah untuk melegalkan perbuatan-perbuatan haram yang tersebut sebagai penghormatan, sebagai tanda terima kasih, padahal gratifikasi. Tidak boleh diberikan kepada ASN misalnya. Tapi dibuat dengan nama-nama yang lain sehingga dilegalkan perbuatan tersebut secara urf masyarakat, ya. Ketika ditanya, kau tahu definisi syirik? Dia bilang, saya tidak tahu, ya. Faqul lahu kaifa tubarri'u nafsaka minasyirki wa anta la ta'rifuhu. Katakanlah kepadanya, bagaimana kau merasa tidak melakukan kesyirikan sementara kau tidak mengetahui makna kesyirik itu sendiri, ya. Bagaimana seorang menghindar dari suatu keburukan yang dia tidak mengerti keburukan itu sendiri itu apa, ya. Kaifa yuharrimullahu 'alaika hadza wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu wa la tas'al anhu wa la ta'rifuhu. Bagaimana Allah telah mengharamkan kepadamu untuk melakukan kesyirikan dan Allah sebutkan Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, sementara kau tidak bertanya apa itu definisi syirik dan kau tidak mengerti apa itu kesyirikan. Atadhunnu anna Allah Ta'ala yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana?
Apakah menurut kamu Allah mengharamkan syirik dengan begitu tegas? Lantas Allah tidak jelaskan apa itu kesyirikan? Baik, sekarang dia mulai mencoba menjawab. Awalnya dia bilang tidak tahu, sekarang dia boleh mencoba untuk menjawab. Fa in qala, kalau dia berkata, asyirku ibadatul asnam. Syirik itu menyembah berhala. Wa nahnu la na'budul asnam. Adapun kami tidak menyembah berhala. Faqul lahu ma ma'na ibadatil asnam. Maka tanyakan kepada dia, apa sih makna penyembahan terhadap berhala-berhala? Atadhunnu annahum ya'taqiduna anna tilkal ahjara wal akhshaba takhluq wa tarzuq wa tudabbiru amra man da'aha? Fa hadha yukadzibul Qur'an. Apakah menurutmu yang dimaksud dengan penyembahan terhadap berhala yaitu orang-orang musyrikin Arab dahulu, mereka meyakini bahwasanya batu-batu tersebut, kayu-kayu tersebut bisa mencipta, bisa memberi rezeki, mengatur urusan orang-orang yang menyembahnya, yang berdoa kepadanya. Fahada yukadzibul Quran. Tentu ini tidak benar. Al-Quran telah mendasarkan ini semua. Artinya ini sudah pernah kita bahas bahwasanya sembahan-sembahan tersebut tidak diyakini oleh orang-orang musyrikin sebagai apa? Pencipta, sebagai pengatur alam semesta, karena mereka mengaku yang mencipta dan mengatur alam semesta hanyalah siapa? Allah. Sudah terlalu banyak ayat sudah kita bahas. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan adalah Allah. Ya. Taib. Kalau maksud engkau orang-orang musyrikin meyakini batu-batu dan patung-patung tersebut mencipta, memberi rezeki dan mengatur urusan orang-orang yang berdoa kepadanya, tentu ini tidak benar. Fa in qala huwa man qasada khashabah aw hajaran aw baniyatan ala qabrin aw ghairihi yad'una dhalik wa yadhbahuna lahu yaquluna innahu yuqarribuna ila Allahi zulfa wa yadfa'u Allahu anna bi barakatihi wa yu'tina bi barakatihi faqul sadaqta. Tapi kalau dia bilang mengatakan yang dimaksud dengan menyembah terhadap berhala atau menyembah kayu-kayu artinya adalah seorang sengaja pergi ke kayu tersebut atau ke batu tersebut atau bangunan yang ada di kuburan wali misalnya atau yang lainnya, kemudian mereka berdoa kepada benda-benda tersebut, lalu mereka menyembelih di situ untuk penghuni kubur tersebut, dan mereka berkata sungguhnya perbuatan ini ya akan mendekatkan atau wali ini akan mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Dengan perbuatan ini maka Allah akan menghilangkan bala dari kami dengan keberkahan kuburan ini, ya, dan Allah akan memberikan kita anugerah dengan keberkahan wali ini. Faqul sadaqta. Kalau maksudmu itu maka inilah yang benar. Maksudnya ketika dia menafsirkan namanya syirik adalah seorang pergi ke kuburan terus meyakini dengan keberkahan kuburan ini, maka Allah akan menolak bala sehingga dia pun mendekatkan diri kepada kuburan tersebut dengan menyembelih, dengan berdoa kepada sang wali, maka itulah syirik, itu yang benar ya. Wa hadza huwa fi'lukum indal ahjar. Dan inilah perbuatan kalian ketika kalian pergi ke nisan-nisan, ke kuburan-kuburan, wal abniyah allati 'alal kubur wa ghairiha. Kalian pergi ke atas ke bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan yang kalian lakukan tersebut. Ini Syekh berbicara tentang orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan di zaman dia ya. Mudah-mudahan di tempat kita enggak ada. Artinya dia berbicara tentang orang-orang melakukan kesyirikan di zaman dia. Saya sudah pernah sampaikan di Mesir ya, sampai sekarang masih ada perbuatan-perbuatan tersebut, dan di YouTube juga ada. Mereka minta-minta kepada wali-wali ya, seperti ada video seorang wanita berkata, ya Syekh al-Arab, wahai Sayyid al-Badawi, Syekh al-Arab, sembuhkanlah anakku, dan macam-macam mereka meminta kepada bangunan yang ada di kuburan Sayyid al-Badawi, dan ini tentu merupakan kesyirikan. Yang itu persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, dan itu persis seperti kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka pergi kepada kuburan Lata, mereka menyembah orang-orang soleh dan yang lainnya. Untuk dengan menyembah kepada orang soleh tersebut, mereka merasa akan dimudahkan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan untuk ditolak bala dengan beribadah kepada penghuni kubur tersebut. Fa hadza aqarra anna fi'lahum hadha huwa ibadatul asnam wa huwa al-matlub. Kata Syekh, kalau dia mengaku demikian, maka itulah yang kita cari. Berarti dia mengakui perbuatan dia pergi ke kuburan-kuburan wali itulah penyembahan terhadap berhala. Dan sudah sering kita sampaikan bahwasanya orang musyrikin Arab dahulu ketika mereka menyembah berhala,
Bukan zat berhala tersebut, tapi berhala ini adalah simbol dari orang-orang saleh, simbol dari orang-orang saleh. Baik. Wa yuqalu lahu aidan, dan kita katakan kepada dia juga, qauluka asyirku ibadatul asnam. Engkau mengatakan namanya syirik adalah menyembah berhala. Hal muraduka anna syirka makhsusun bihadza? Apakah maksudmu syirik itu hanya khusus menyembah berhala saja? Wa annal i'timad 'ala salihin wa du'aahum la yadkhulu fi dzalik, sementara bersandar kepada orang saleh, bertawakal kepada orang wali-wali yang sudah meninggal dan berdoa kepada mereka bukan termasuk kesyirikan? Fahadha yarduhu ma dzakarallahu ta'ala fi kitabih min kufri man ta'allaqa 'alal malaikah. Tentunya kalau kau bilang bukan syirik, maka ini telah dibantah. Allah menjelaskan bahwasanya penyandaran diri, tawakal kepada orang-orang saleh, berdoa kepada mereka termasuk kesyirikan. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan kufurnya orang-orang yang ketergantungan kepada para malaikat, yang menyembah Isa dan orang-orang saleh. Ya. Fala budda an yuqirra laka anna man asyraka fi ibadatillahi ahadan minas salihin fa huwa syirku al-madhkuru fil Qur'an wa hadha huwal matlub. Ketika kau jelaskan hal ini kepada dia, dalam Al-Qur'an disebutkan yang disembah bukan cuma berhala, ternyata ada yang disembah malaikat, ada yang disembah orang saleh, yang disembah Isa, yang disembah Uzair, maka dia tentu akan mengakui ternyata yang namanya syirik adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah syirik yang disebutkan dalam Al-Qur'an, definisi syirik yaitu beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Jadi yang disembah tidak terbatas pada berhala saja ya. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Makanya saya tidak panjang lebar karena hanya mengulang ya. Wa hadha huwal matlub, dan ini yang kita cari. Dia mengakui hal tersebut. Wa sirrul mas'alah, dan rahasia permasalahan ini kata Syekh, annahu idza qala ana la usyriku billah. Seandainya jika dia berkata aku tidak berbuat syirik kepada Allah, faqullahu, maka tanyakan kepada dia, wa masyirku billah fasirhu li. Kalau kau mengatakan kau tidak berbuat syirik, jelaskan kepadaku atau apa syirik. Jelaskan kepadaku apa itu syirik kepada Allah. Fa in qala huwa ibadatul asnam, kalau dia berkata namanya syirik adalah menyembah berhala, faqul lahu wa ma ibadatul asnam. Dia bilang syirik yaitu menyembah berhala. Tanyakan lagi kepada dia, apa yang dimaksud dengan menyembah berhala? Maksudnya apa? Fasir hali, tolong tafsirkan kepadaku yang dimaksud dengan perkataanmu syirik adalah menyembah berhala, maksudnya apa? Fa in qala ana la a'budu illallah wahdahu. Kalau dia berkata aku tidak menyembah Allah, aku tidak menyembah kecuali kepada Allah semata. Faqul ma makna ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Jelaskan kepadaku apa itu makna beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Fasir hali, tafsirkanlah padaku. Fa in fassaraha bima bayyanahu Allah fil Qur'an fa huwal matlub. Kalau ternyata dia jelaskan tafsir menyembah Allah semata sebagaimana dalam Al-Qur'an, maka itu yang kita cari. Ini Syekh menjelaskan tentang diskusi dengan orang yang beribadah di kuburan-kuburan. Wa illam ya'rifhu fa kaifa yadda'i syai'an wa huwa la ya'rifu. Kalau ternyata dia tidak tahu definisi beribadah kepada Allah semata yaitu tauhid, maka bagaimana dia mengaku sesuatu yang dia sendiri tidak ngerti. Fa in fassarahu bi ghairi ma'nahu bayyanta lahu al-ayatil wadhihat fi ma'na syirki billah. Kalau ternyata ketika dia menjelaskan tentang makna syirik tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka jelaskanlah kepadanya tentang ayat-ayat yang sangat tegas tentang makna syirik kepada Allah. Wa ibadatil awsan annahu alladhi yaf'alunahu fi hadzal zaman bi ainihi. Dan jelaskan kepada dia bahwasanya penyembahan terhadap berhala di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh orang musyrikin itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah pada wali-wali di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa anna ibadatallahi wahdahu la syarika lahu hiya allati yunkiruna alaina. Adapun tauhid yang makna ibadatallahi wahdahu, menyembah Allah semata, tidak ada sekutu kepadanya, itulah yang kalian ingkari. Kalau kami bilang bertauhid, kalian malah menyalahkan kami, ya. Itulah makna tauhid yang kami salah-salahkan kami. Ya, kami seru beribadah kepada Allah semata. Jangan berdoa kecuali kepada Allah, jangan menyembelih kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan beristighatsah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalian nyembelih kepada penghuni kubur, berdoa kepada penghuni kubur, istighatsah kepada mayat-mayat. Ya. Kalau kami bilang jangan, kalian ingkari kami. Yang kalian ingkari kepada kami, itulah makna apa? Tauhid. Wa yasihuna fihi kama sahha ikhwanuhum haitsu qalu, dan akhirnya inilah yang mereka ingkari kepada kita dan mereka berteriak sebagaimana yang telah diteriakan oleh
saudara-saudara mereka dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang musyrikin, aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguhnya adalah perkara yang menakjubkan. Taib, ini sebenarnya semuanya pengulangan. Intinya Syekh ingin menjelaskan bahwasanya namanya tauhid yaitu beribadah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namanya syirik yaitu selain beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah itulah syirik. Dan ibadah banyak macamnya, di antaranya berdoa, istighatsah, menyembelih. Nah, mereka-mereka ini melakukan ibadah-ibadah ini kepada wali-wali. Karena mereka menyangka namanya syirik itu hanya beribadah kepada berhala. Adapun kepada wali, pada orang-orang saleh bukan syirik. Maka kita bantah justru orang-orang musyrikin Arab dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka yang menyembah malaikat. Ada di antara mereka yang beribadah kepada Nabi Isa, ya. Ada di antara mereka yang beribadah kepada Uzair, ada di antara mereka yang beribadah kepada Lata. Dan ketika mereka beribadah, ibadah mereka bukanlah meyakini bahwasanya sembahan-sembahan ini menciptakan alam semesta, tidak. Tapi sembahan-sembahan ini malaikat, Uzair, Isa, Lata diibadahi untuk mendekatkan mereka kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut kepada syubhat berikutnya. Fa in qala, jika dia berkata, innahum lam yakfuru bi du'ail malaikati wal anbiya wa innama kafaru lamma qalu al malaikatu banatullah. Dia berkata, sungguhnya orang-orang musyrikin dahulu mereka tidaklah dikafirkan oleh Allah hanya sekedar karena berdoa kepada malaikat atau berdoa kepada para nabi. Wa innama kafaru, tapi mereka itu dikafirkan tatkala mereka berkata al malaikatu banatullah, bahwasanya malaikat-malaikat adalah putri-putri Allah. Wa nahnu lam naqul inna Abdul Qadir wala ghairahu ibnullah, sementara kami tidak pernah mengatakan Abdul Qadir Jailani atau wali-wali yang lain sebagai putra Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat, ya, yang disampaikan oleh mereka, ya. Syubhat disampaikan pada mereka menyangka bahwasanya namanya syirik, ya. Kata mereka syirik, orang-orang musyrikin adalah apa? Menyatakan bahwasanya malaikat adalah putri-putri Allah. Gara-gara inilah mereka inilah sebab mereka dikafirkan. Inilah sebab mereka dikafirkan. Kata mereka bukan, jadi menyembah atau berdoa kepada malaikat. Sekedar ini bukan syirik, kata mereka, sekedar ini bukan syirik. Jadi menurut mereka namanya syirik itu berdoa kepada malaikat plus menyatakan bahwa malaikat adalah putri-putri Allah. Kalau hanya sekedar berdoa kepada malaikat itu bukan apa? Syirik. Syirik itu mereka selalu melarikan syirik kepada rububiyah, paham? Kalau berdoa kepada malaikat syirik dalam uluhiyah kan? Dalam peribadatan. Kalau menyatakan malaikat putri Allah berarti apa? Rububiyah, berarti Allah punya putri. Ini syirik dalam rububiyah. Sehingga mereka selalu bawakan syirik kepada makna rububiyah. Seperti kita sudah jelaskan pada pertemuan kemarin, mereka mengatakan namanya syirik kalau kamu meyakini wali mencipta, baru apa? Syirik. Selama tidak meyakini wali mencipta, maka tidak sampai pada derajat apa? Syirik. Jadi kata mereka namanya syirik adalah berdoa kepada malaikat sekaligus plus menyatakan bahwa malaikat adalah putri-putri Allah. Apa bantahannya? Ini syubhat mereka. Bantahannya, fal jawab. Ya, sementara kami tidak pernah menyatakan Abdul Qadir Jailani putra Allah.
Kami tidak pernah mengatakan Sayyid Al-Badawi adalah putra Allah. Ya, kami cuma berdoa kepada dia. Kecuali kalau kami meyakini Abdul Qadir Jailani putra Allah, Sayyid Al-Badawi putra Allah, baru kami syirik. Sebagaimana kaum musyrikin meyakini malaikat putri Allah, ya. Selama tidak meyakini maka tidak syirik. Fal jawabannya, inna nisbatal waladi ila Allah Ta'ala kufrun mustaqil. Kata Syekh Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, menyatakan Allah punya anak adalah kekufuran tersendiri. Jadi bantahannya, gimana? Bantahan ini syirik tersendiri. Sebagaimana ini juga syirik tersendiri. Ini menyebabkan kekufuran. Ini juga menyebabkan kekufuran. Jadi menyatakan Allah punya anak syirik tersendiri. Berdoa kepada selain Allah juga syirik apa? Tersendiri. Ini bisa bikin kafir, yang ini juga bisa bikin kafir. Bukan syarat kafir harus terkumpul dua-duanya, paham? Bukan syarat seorang jadi kafir harus terkumpul apa? Dua-duanya, ya. Ya. Kalau ada orang tidak berbuat syirik tapi dia maki-maki Rasulullah, kafir atau tidak? Kafir. Tapi bukan syarat kalau mau kafir harus berbuat syirik sama maki Rasulullah. Maki Rasulullah kafir sendiri. Sebab-sebab kekufuran apa? Banyak, ya. Makanya dalam muqaddimah saya pembahasan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Saya kasih muqaddimah di awal pembahasan saya tersebut bahwasanya dalam buku-buku fikih ada pembahasan ahkamur riddah, hukum-hukum riddah, yaitu hukum murtad atau ahkamul murtad, hukum-hukum terkait dengan kemurtadan. Baik dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Kemudian para fuqaha menyebutkan sebab-sebab kekufuran, sebab-sebab seorang murtad. Banyak sekali mereka sebutkan. Bahkan mazhab Hanafi banyak sekali, sampai kalau tidak salah lebih dari 100 sebab-sebab apa? Kekufuran. Jadi bukan harus orang kufur itu melakukan 2 atau 3, 1 saja sudah bisa membuat orang seorang kufur. Ya. Taruhlah seorang misalnya dia contohnya dia beribadah, dia tidak melakukan kesyirikan, tapi dia mengatakan ada nabi baru. Syirik atau tidak? Kafir atau tidak? Kafir. Dia tidak pernah beribadah kepada wali-wali, tapi dia bilang ada nabi baru. Kafir atau tidak? Kafir, selesai. Taruhlah seorang misalnya tidak pernah berbuat kesyirikan, tapi dia bilang semua agama benar. Kufur atau tidak? Kufur. Semua agama benar. Semuanya agama masuk surga. Ini kufur. Jadi maksud saya untuk terjerumus orang dalam kekufuran tidak mesti terjerumus dalam beberapa penyebab. Satu saja sebab orang kufur bisa jadi kufur. Makanya saya mengatakan inna nisbatal walad ila Allah Ta'ala kufrun mustaqil. Mengatakan Allah punya anak ini kufur tersendiri. Qala Allah Ta'ala dalilnya qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa, Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Wal ahad alladzi la nadhira lahu. Adapun al ahad Maha Esa yaitu yang tidak ada yang sebanding dengannya. Was samad al maqsud fil hawaij. Adapun as-samad yaitu yang tertuju kepadanya ketika orang punya permasalahan. Semua orang bersandar kepadanya karena dialah Allah Subhanahu wa taala. Faman jahada hadza faqad kafar. Walau lam yajhad akhir surah. Siapa yang mengingkari ini ayat pertama ayat kedua, maka dia kafir meskipun dia tidak mengingkari akhir yang bagian terakhir dari surat Al-Ikhlas. Surat apa? Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Tidak ada yang serupa dengan apa? Allah. Allahus Samad, tempat semua bersandar kepadanya. Siapa yang mengingkari dua ini kafir atau tidak? Kafir. Meskipun dia mengatakan Allah tidak punya anak, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, meskipun dia mengakui dua ayat yang terakhir. Dua ayat pertama dia ingkari, maka dia sudah kufur. Saya menjelaskan demikian. Faman jahada hadza faqad kafar walau lam yajhad awwal surah. Sebaliknya, siapa yang mengingkari bagian bawah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, diingkari, maka dia kafir meskipun mengakui yang pertama. Jadi 4 ayat ini qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad harus diakui seluruhnya. Siapa yang mengingkari satu saja maka dia kafir meskipun tiganya dia akui. Siapa yang mengingkari ayat terakhir maka dia kafir meskipun 2 ayat pertama dia akui. Wa qala Allah Ta'ala, perhatikan, wa qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 91. Mattakhadallahu min waladin
wa ma kana ma'ahu min ilah. Ini dalil yang paling bagus ya. Ini sudah ya. Lihat, saya tuliskan dalam surat Al-Mu'minun dalil mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Perhatikan kata Allah, ini surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 91. Kata Allah, Allah tidak punya anak. Wa ma kana min ilah, tidak ada yang disembah selain Allah, yang diibadahi selain Allah. Ya. Perhatikan, Allah membedakan antara yang ini dengan yang ini. Dua dibedakan. Dua-duanya sebab kekufuran. Ini menyatakan Allah punya anak sebab kufur. Menyembah selain Allah juga apa? Sebab kufur. Jadi masing-masing sebab tersendiri. Ini sebab satu, sebab dua. Jadi untuk kufur, untuk dinyatakan seorang kafir tidak harus mengumpulkan dua-duanya. Paham? Ada yang bilang Allah punya anak, kafir. Ada yang bilang Allah tidak punya anak tapi menyembah selain Allah juga apa? Kafir. Ya, siapa yang menyembelih kepada selain Allah kafir, siapa yang berdoa kepada selain Allah kafir. Ya, jadi tidak harus lihat di sini kata Syekh Allah membedakan dua keduanya. Wa ja'ala kullan minhuma kufran mustaqillan. Allah menjadikan masing-masing sebab kekufuran tersendiri. Demikian juga Allah berfirman, wa ja'alu lillahi syuraka'al jinni wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Mereka menjadikan para jin-jin sebagai syuraka, sesembahan-sembahan selain Allah, wa khalaqahum, padahal jin-jin tersebut Allah yang ciptakan. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm, dan mereka mengada-ngadakan, mereka mengatakan Allah punya anak laki-laki, Allah punya putri-putri tanpa ilmu. Di sini lagi lihat ayat Al-An'am ayat 100 ya. Surat ke-6 ayat 100. Ya. Lihat Syekh menjelaskan dalilnya. Kata Allah, kata Syekh, perhatikan, wa ja'alu lillahi syuraka'a al-jinna wa khalaqahum. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan jin-jin sebagai syarikat-syarikat bagi Allah. Mereka menjadikan jin-jin sebagai sekutu-sekutu. Yaitu ilah-ilah selain Allah. Selain Allah. Wa khalaqahum, padahal Allah yang menciptakan mereka. Allah yang menciptakan mereka. Mereka di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Allah yang menciptakan jin-jin tersebut atau Allah yang menciptakan kalian. Artinya Allah mengatakan kalian bagaimana? Kalian menyembah jin-jin padahal yang menciptakan kalian adalah Allah. Atau Allah mengatakan kalian kenapa menyembah jin-jin sementara jin-jin juga makhluk seperti kalian. Ini sebab pertama. Sebab kedua, wa kharaqu lahu, mereka menjadikan bagi Allah putra-putra dan putri-putri. Ya, ini sama seperti ayat di atas. Ini sebab tersendiri, ini sebab kufur. Ya, sebab kufur, ini juga sebab kufur. Paham ikhwan? Jadi menyembah jin kekufuran tersendiri, paham? Mengatakan Allah punya anak laki-laki, anak perempuan juga kekufuran apa? Tersendiri. Jadi bukan kufur harus dua-duanya. Salah satunya juga sudah terjerumus dalam kufur. Jadi bukan syarat mengatakan oh orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka kafir karena mengatakan malaikat putri-putri Allah. Itu salah satu, mereka melakukan banyak kekufuran. Mereka melakukan banyak kekufuran. Di antaranya itu bukan berarti kalau kufur harus menyatakan Allah punya anak. Kalau tidak mengatakan Allah tidak punya anak berarti tidak syirik. Ini salah. Buktinya Allah membedakan di antara keduanya. Perhatikan kata Syekh, fa farraqa bainal kufrain. Lihat Allah membedakan antara dua kekufuran tersebut. Wa dalil ala hadza aidan. Ini bantahan berikutnya. Jadi pertama Syekh jelaskan ini dua kufuran masing-masing tersendiri. Wa dalil ala hadza aidan, dalil atas hal ini juga itu bantahan yang kedua, annal ladzina kafaru bi du'a'il lat ma'a kaunihi rajulan salihan lam yaj'aluhu ibnallah. Perhatikan orang-orang yang musyrikin yang menyembah Lata dan dia adalah seseorang lelaki yang saleh yang dahulu
waktu di zaman jahiliyah kana yalitu sawiqul lil hujaj, kata Ibnu Abbas, Lata adalah orang soleh, suka membagi-bagikan makanan kepada jamaah haji gratisan. Tatkala dia meninggal dunia, maka dibuatlah patung di atas kuburannya. Kata Syekh, dalil bahwa kalian salah paham, buktinya orang-orang kafir yang kafir karena berdoa kepada Lata, mereka tidak menjadikan Lata sebagai putra Allah. Tapi apakah mereka dikafirkan? Tetap dikafirkan. Padahal mereka tidak menganggap Lata sebagai putra Allah. Walladzina kafaru bi ibadatil jin lam yaj'aluhum kadzalik. Demikian juga ada orang-orang yang kafir gara-gara menyembah jin. Mereka tidak menganggap jin-jin tersebut sebagai putri-putri Allah. Faham? Seperti Allah mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sungguhnya ada sebagian lelaki yang minta perlindungan kepada jin, maka semakin buat mereka sombong atau membuat mereka semakin sesat. Ya. Bal kanu ya'budunal jinna, kebanyakan mereka menyembah jin. Dan di akhirat kala malaikat mengatakan kebanyakan mereka menyembah jin. Jadi ada sekelompok Arab menyembah jin, tapi mereka tidak menganggap jin tersebut sebagai putri Allah. Taib. Mereka kafir atau tidak? Kafir. Jadi bukan syarat harus menganggap yang disembah sebagai putra Allah. Ini maksudnya. Paham? Bukan syarat menganggap yang disembah putra Allah baru dikafirkan, tidak. Bahkan meskipun tidak menganggap yang disembah sebagai putra Allah tetap kafir. Yang menyembah Lata tidak menganggap Lata sebagai putra Allah. Yang menyembah jin tidak menganggap jin sebagai putra Allah. Toh mereka tetap dikafirkan. Kemudian dalil berikutnya, beliau mengatakan wa kadzalikal ulama aidan wa jami'ul madzahibil arba'ati yadhkuruna fi babi hukmil murtad. Demikian juga para ulama dan seluruh mazhab yang 4 mereka menyebut, ini dalil ya bahwasanya orang untuk Syekh Muhammad Abdul Wahhab, pendiri Wahabi, tidak bermadzhab, itu enggak benar. Beliau bermadzhab apa? Hambali. Dan beliau tahu perkataan para ulama mazhab. Buktinya beliau menukil sini. Kata beliau apa? Bahkan jami'ul madzahibil arba'ah, bahkan seluruh ulama mazhab 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, menyebutkan dalam buku mereka, buku fikih mereka, bab hukmul murtad, bab tentang hukum orang murtad. Anal muslim idza za'ama anna lillahi waladan fahuwa murtad. Barang siapa seorang muslim yang menganggap Allah punya anak, maka dia jadi murtad. Wa in asyraka billahi fahuwa murtad. Jika dia berbuat syirik juga murtad. Mereka membedakan di antara dua sebab kemurtadan. Mereka tidak mengatakan namanya murtad itu kalau menggabungkan dua-duanya. Enggak. Mereka bilang kalau bikin ini murtad, bikin ini juga apa? Murtad. Kapan bilang Allah punya anak, murtad atau tidak? Murtad. Kapan berbuat syirik, murtad atau tidak? Murtad. Dan ini dalam buku 4 mazhab. Fa yufarriquna bainan naw'ain wa hadha fi ghayatil wuduh. Maka mereka membedakan di antara keduanya dan ini sangat jelas. Baik. Paham sampai di sini, ikhwan? Paham ya? Ini syubhat yang keberapa? Wallahu alam. Tapi kita lanjutkan syubhat berikutnya biar cepat habis bukunya. Baik, sebentar. Saya bacakan matanya lagi. Jadi orang-orang musyrikin dahulu mereka menyembah banyak sesembahan. Ada di antara mereka menyembah berhala, ada di antara mereka menyembah apa? Malaikat, ada di antara menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah orang-orang apa? Saleh. Yang dianggap sebagai anak di antaranya malaikat dan Nabi apa? Isa. Adapun berhala, orang saleh, jin tidak dianggap sebagai putri-putri Allah. Yang dianggap putri Allah itu malaikat. Dan atau Nabi Isa sebagai putra Allah. Tetap saja dikafirkan. Baik. Syubhat berikutnya. Masih berapa menit? 9. Sudah apa-apa, kurang lebih ya. Wa in qala ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Syubhat berikutnya. Kata seandainya dia berkata, bukankah Allah berfirman, sungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidaklah mereka bersedih. Jadi ingin apa? Dia ingin menyampaikan bahwasanya di antara karomah para wali adalah bisa mengabulkan doa orang yang minta kepada mereka. Perhatikan ini syubhatnya. Di antara karomah para wali, meskipun sudah mati, kalau kita minta bisa dipenuhi oleh mereka. Ini karomah. Karenanya jika kamu mengingkari permintaan kami kepada wali-wali, berarti kamu mengingkari apa? Karomah. Inilah syubhat yang didustakan oleh para pendusta dalam kitab Dawa Al-Munawi'in di Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Banyak ahlul bidah yang berdusta menyatakan Muhammad bin Abdul Wahhab mengaku sebagai nabi. Mereka ini saya pernah bahas dalam bahasan tersendiri. Dan mereka sebut dalam buku-buku mereka Muhammad bin Abdul Wahhab itu ngaku diri sebagai apa?
Nabi. Di antaranya mereka mengatakan Muhammad bin Wahab mengingkari karamah para wali. Dia mengingkari karamah para wali. Padahal yang dimaksud karamah yang diingkari oleh Syekh Muhammad bin Wahab adalah meyakini wali-wali tersebut bisa menjawab doa mereka. Mereka bilang wali kan punya karamah. Iya, karamah para wali kalau kita minta di kuburannya akan dikabulkan. Taib, ini inti daripada syubhat tersebut. Bagaimana bantahnya? Kita baca dulu. Jika dia berkata, bukankah Allah berfirman tentang kemuliaan para wali? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali Allah, mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Faqul hadza huwal haq. Maka jawablah, katakan memang benar ayat ini, apa masalahnya? Ayat ini benar. Walakin la yu'badun. Namun ingat, wali-wali tidak diibadahi. Wa nahnu la nunkiru illa ibadatahu ma Allah. Kami tidak mengingkari permasalahan wali kecuali jangan diibadahi bersama Allah, itu saja. Wa isyrakahu ma'ahu, mensekutukan, menjadikan mereka sekutu-sekutu bersama Allah. Adapun karamah para wali, Syekh tidak mengingkari. Wa illa fal wajib, perhatikan. Wa illa fal wajib alaika hubbuhum. Justru sebaliknya yang wajib kau mencintai mereka. Kita harus mencintai para wali. Wa tiba'uhum, dan mengikuti ajaran mereka. Itu namanya para wali-wali Allah. Kita ikuti mereka. Wal iqrar bi karamatim, dan kita harus mengakui karamah apa? Mereka. Dan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengakui karamah para wali. Syekh tidak mengingkari sama sekali. Wala yajhadu karamatil awliya illa ahlul bid'ah wal dhalalat. Tidak ada yang mengingkari karamah para wali kecuali ahlul bid'ah dan para pemilik kesesatan seperti Mu'tazilah. Yang mengingkari karamah para wali, kata mereka tidak ada karamah. Yang benar ada. Wa dinullahi wasatun baina tarafain. Dan agama Allah itu tengah di antara dua yang berlebihan, ya. Wa hudan baina dhalalatain, dan petunjuk di antara dua kesesatan. Wa haqqun baina batilain, dan agama Allah adalah kebenaran di antara dua kebatilan. Artinya ada yang mengingkari karamah para wali seperti Mu'tazilah, dan ada yang berlebih-lebihan menentukan karamah yang tidak ada dalilnya, paham? Sehingga menganggap para wali bisa menjawab pertanyaan orang yang minta-minta kepada mereka, dianggap sebagai apa? Karamah. Ini tidak ada dalilnya. Nah, Ahlussunnah di antara keduanya. Kita bilang karamah wali ada. Ya. Allah, tapi tidak ada namanya karamah kamu minta-minta kepada penghuni apa? Kubur. Dan kita juga tidak seperti Mu'tazilah yang mengingkari karamah para wali. Kita menetapkan karamah itu ada, tapi ada aturannya, Fa idza arafta anna alladhi yusammihi al-musyrikuuna fi zaman al-i'tiqad. Baik. Sampai sini aja dulu, insyaallah kita lanjutkan yang berikutnya. Jadi begini. Karamah para wali adalah diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah, dan bahkan dalam buku-buku akidah disebutkan tentang masalah tersebut. Bahkan dalam Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah Lilalaka'i, salah satu juz, kalau enggak salah juz yang ke-6 tentang karamatul auliya, khusus tentang karamah para wali. Dan dalil menunjukkan bagaimana para wali-wali Allah mendapatkan karamah. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya karamah, ya, dan dalilnya begitu banyak. Para sahabat, ya, Umar bin Khattab pernah berkhutbah, tiba-tiba dia mengatakan, ya Sariyatul Jabala, wahai Sariyah, itu pemimpin pasukan perang, pergilah engkau ke arah gunung. Umar melihat mereka sedang berperang, diperlihatkan oleh Allah, padahal jarak perjalanan sebulan lebih, sehingga mereka mendengar suara Umar ketika itu. Bukan pakai telepon, ya enggak, zaman itu. Tapi Umar lihat, ada visual Allah tampakkan depan, dan Umar lihat, oh harusnya begini. Umar teriak ketika sedang khutbah, segera ke sana ke gunung. Dan mereka dengar, langsung mereka ikut. Ini karamahnya Umar, ya. Karamahnya Umar. Dan berapa kali Umar punya ide, Allah setuju dengan ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara karamah Umar, syaitan kalau ketemu Umar, syaitan apa? Kabur. Malaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai Umar, tidaklah syaitan lihat kamu jalan kecuali syaitan akan kabur. Kalau kita syaitan malah dekati, ya. Umar syaitan. Intinya belum kisah perang ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika melawan Persia, ketika mereka harus melewati laut sehingga mereka naik kuda di lautan. Allah bikin laut tersebut mudah untuk dipijaki oleh apa? Oleh kuda-kuda tersebut. Ini dalam peperangan di zaman para sahabat. Kemudian wali-wali Allah juga banyak, sampai sekarang banyak karamah-karamah. Tetapi ingat, karamah-karamah tersebut, ya, bukan asal kita ngomong. Di antara karamah para wali bisa mengabulkan doa orang yang minta. Dari mana dalilnya seperti itu? Dari mana? Ya. Dan karamah-karamah para wali tersebut bukan mereka yang ngatur, biasanya Allah berikan ketika mereka butuhkan. Ya, seperti sahabat yang pulang dari suatu masjid, kemudian dalam kondisi kegelapan tiba-tiba Allah berikan cahaya depan mereka berdua. Ketika mereka berjalan, mereka ingin pisah,
cahaya tersebut terpisah menjadi dua untuk memberi jalan pada mereka. Ini bukan mereka setiap saat minta, enggak. Tiba-tiba Allah berikan. Umar bukan setiap saat bisa lihat visual orang dari jauh, tidak. Tiba-tiba Allah tampakkan pada saat tersebut karena ada sesuatu sebab. Ya. Jadi karamah itu bukan, ya karamah itu tidak bisa dipelajari. Karamah juga bukan semau gue, enggak. Tapi Allah berikan dan tidak perlu dipelajari. Kalau ada karamah dipelajari itu namanya sihir, bukan karamah. Karamah enggak perlu dipelajari. Nah, tetapi kita juga tidak seperti orang sufia yang berlebihan, ini semua dianggap karamah, ini semua berlebihan sampai macam-macam lah mereka cerita tentang karamah-karamah para wali yang ngawur-ngawur, yang bisa kita baca dalam buku yang tentang apa namanya karamat aulia yang mereka sebutkan cerita yang lucu-lucu ya. Sampai di antara karamah wali dia keluar berjalan telanjang, di antara karamah para wali dia berkhutbah sambil telanjang, di antara apa ini seperti ini. Intinya tidak semua kemudian hanya berdasarkan cerita-cerita. Nah, ketika mereka mengatakan di antara karamah para wali adalah bisa mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadanya, kita bilang enggak, ini syirik. Enggak ada karamah seperti itu. Enggak ada karamah apa? Syirik. Karena beribadah kepada, minta kepada penghuni kubur adalah berdoa kepada selain Allah ya. Adapun mereka bilang, "Oh, dulu ada yang itu ceritanya begini, ada yang sana." Kita bilang kalau kamu berdasarkan cerita-cerita, orang-orang Hindu, orang Buddha, orang Nasrani juga bisa cerita. Kami pergi ke gereja dikabulkan, kami pergi ke patung Buddha dikabulkan. Tidak bisa seperti itu. Ya. Ini minta kepada selain Allah syirik atau bukan? Syirik. Inilah kenapa Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah dituduh mengingkari karamah para wali. Padahal bukan itu yang diingkari oleh Syekh. Syekh mengatakan justru kamu harus cinta kepada wali. Kamu harus mengakui karamah para wali. Tapi jangan berbuat syirik, beribadah juga kepada para wali. Itu yang tidak diperbolehkan. Baik. Adapun Mu'tazilah, kenapa mereka mengingkari karamah para wali? Jadi Ahlussunnah di antara keduanya, di antara Mu'tazilah dan Sufi ekstrim. Mu'tazilah mereka mengingkari karamah para wali dengan logika mereka, kata mereka, di antara yang terjebak juga Ibnu Hazm rahimahullah taala. Salah dalam hal ini. Mereka mengatakan karena kalau kita mengakui ada karamah para wali, kita tidak bisa bedakan antara wali dengan nabi. Sama-sama melakukan khariqul adah. Khariqul adah itu perkara luar biasa. Jadi mereka mengatakan yang bisa melakukan perkara luar biasa hanyalah nabi. Adapun wali tidak bisa. Kita bantah beda. Ada perbedaan antara karamah para wali dengan mukjizat nabi. Di antara ada dua perbedaan yang mendasar, ini dijelaskan panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya An-Nubuwat. Saya tidak pernah lihat pembahasan seindah itu dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Intinya dua perbedaan. Kalau mukjizat para nabi disertai dengan tantangan. Siapa yang bisa mendatangkan seperti ini, paham? Terkadang tidak selalu, tapi terkadang disertai dengan apa? Tantangan. Seperti Rasulullah SAW menantang untuk mendatangkan Al-Quran yang semisalnya. Seperti Nabi Musa ketika tongkat menjadi apa? Ular ya. Ini sisi pertama. Sisi kedua, mukjizat kualitasnya jauh lebih tinggi daripada karamah. Karamah memang aneh tapi bisa dilakukan suatu yang tidak aneh luar biasa. Artinya di zaman yang lain mungkin bisa dilakukan. Ya, seperti apa namanya? Mungkin bisa tadi bisa tahu-tahu ada cahaya. Tapi kalau mukjizat ya atau mungkin ada makanan datang kepada dia, itu mungkin terjadi. Ada orang dalam kondisi terdesak tiba-tiba ada makanan, seperti ada sahabat yang ditawan kemudian tiba-tiba dia makan anggur padahal tidak ada yang kasih makan dia ya. Ini wali karena dia sahabat. Tapi kalau mukjizat beda, makanan sedikit jadi banyak, itu enggak akan pernah ada. Makanan sedikit jadi apa? Jadi banyak. Ya. Nah, seperti mukjizat Nabi Musa alaihissalam, bagaimana tongkat bisa menjadi ular. Jadi Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa perbedaan, di antaranya tadi tetap beda antara mukjizat dengan apa? Karamah. Karamah benar ada suatu kejadian luar biasa tapi kualitasnya masih dibawa dengan mukjizat. Mukjizat tantangan sepanjang masa, tidak ada yang bisa melakukannya. Karamat mungkin suatu saat ada yang melakukan atau di zaman lain ada yang bisa melakukan, mukjizat tidak. Tantangan sepanjang masa. Demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan mudah-mudahan 2 pekan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.